Ini tadi adalah suatu sifat yang sangat ditekankan untuk kita semuanya. Lawan kata daripada sidik adalah kizib atau kazib, yang artinya adalah dusta. Nah, dusta ini tentunya adalah sifat yang jangan sampai kita atau jangan sampai dimiliki oleh kita, karena sifat dusta ini sangat berbahaya. Ya, itu biasanya juga termasuk sifat-sifatnya orang al-munafikin, orang-orang yang munafik. Itu mereka senangnya adalah berbuat dusta. Ya, dusta itu termasuk perbuatan ya kebohongan dan sebagainya. Manusia yang wajib memiliki sifat sidik adalah para rasul. Ya, para rasul Nabi kita Muhammad SAW itu adalah termasuk mereka wajib. Para nabi itu adalah wajib untuk memiliki sifat sidik ini. Namun untuk manusia biasa, kalau menurut saya ini juga wajib sebetulnya. Tapi kalau di dalam literatur saya membaca dianjurkan atau ditekankan sekali untuk memiliki sifat ini. Tapi saya lebih cenderung bahwa sifat sidik itu juga wajib ya bagi kita. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ya harus bersifat sidik. Artinya dia orang yang jujur perkataannya, jujur perbuatannya. Sidik secara istilah adalah seseorang yang perkataan dan perbuatannya itu selalu benar, tidak mengandung unsur-unsur kebohongan di dalam perkataan dan perbuatannya. Terkadang ada orang yang berceloteh, mana mungkin kita ini untuk selalu benar. Kita ini kan manusia. Manusia itu kan sifatnya salah dan lupa. Jadi mana mungkin kita selalu benar. Setidaknya adalah bahwa kita sebagai manusia ini harus selalu berusaha. Berusaha itu adalah ada usaha di dalam diri kita agar kita benar, walaupun mungkin sesekali kita nggak benar. Ya. Apalagi kita sengaja tidak benar. Kalau sudah sengaja tidak benar itu lain lagi. Oke. Sifat sidik dalam perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang sidik, maka dianjurkan agar kita sidik ya di dalam perkataan dan perbuatannya. Mungkin perkataannya benar, baik, betul, tapi perbuatannya tidak begitu. Tapi harus kedua-duanya seimbang antara perkataan dan perbuatannya. Sidik dalam perkataan adalah perkataan yang benar, tidak mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Terkadang kita kan sebagai manusia suka membuat kebohongan-kebohongan, tipu muslihat, ya, tipu menipu dengan kata-kata, mengatur kata-kata. Tapi mengatur kata-kata itu adalah dalam rangka kita berbohong. Seperti itu. Apa yang dikatakan itu bisa dipercaya bahwa perkataannya tidak bohong. Jadi kalau kita sidik dalam perkataan, jika manusia berkata, maka kata-katanya itu ya bisa dipercaya bahwa kalau dia mengatakan pasti insya Allah benar. Misalnya begitu. Contoh misalnya saya ambil contoh di sini, seorang penjual barang pada saat dia berkata kepada konsumen atau calon pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah orisinil, asli. Pak, saya beli barang, oh ya, apa ini asli rumah, ya tidak bukan yang tidak asli, ya.
itu adalah asli, maka itu adalah sidik. Seperti itu. Biasanya kalau orang penjual itu, waduh, luar biasa. Ya, saya dulu pernah menjadi pedagang juga. Ya, tapi saya mencoba untuk menjaga istilah sidik ini kepada siapapun, begitu. Berusaha, namanya berusaha kan, ya usaha seperti itu. Alhamdulillah, ya kita selalu bicara kepada konsumen apa adanya. Seperti itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya berdagang itu ada tetangga juga berdagang. Nah, kurang lebih ada beberapa lah, ada mungkin ada sekitar 70 meteran lah barangkali itu. Itu dan ada lagi yang di sampingnya lagi ada lagi. Itu alhamdulillah ya perdagangan yang kita jual itu luar biasa, laku gitu. Seperti itu. Dan ada yang protes. Ada yang protes. Datang ke rumah, Pak, saya ini kan orang pensiunan, memang ada orang pensiun dari pegawai DKI, dia dagang. Protes kepada saya kalau jual barang jangan murah-murah dong, Pak. Kalau saya murah kan, kalau saya jual murah kan, saya nggak dapat untung, kata dia gitu. Kalau mati saya, ini cara berpikirnya salah. Kalau jual murah tidak untung, cara berpikir ini Pak orang yang suka bisnis. Saya bilang ini pemikiran yang salah. Padahal kalau dari dagang itu dijual murah, ya kita nggak usah mengambil untung banyak-banyak. Saya dulu konsepnya kalau dagang ngambil untung itu paling banyak 10%. Begitu. Jadi kalau misalnya barang 1.000 ya 1.100 paling kita jual. Itu seperti itu. Nah, semuanya kita konsep seperti itu. Tapi ketika kita menjual dengan harga misalnya murah lalu banyak yang beli, justru untungnya menjadi banyak. Tapi kalau kita jual dengan mahal, yang beli cuma satu orang, ya rugi. Ketika kita bicara dengan orang itu juga apa adanya, begitu. Tidak pernah kita menipu, membohongi, karena ini adalah suatu sifat yang memang dianjurkan di dalam agama Islam ini, karena ini adalah sifatnya para Rasul. Sidik itu. Ada sebuah statement atau sindiran ya. Di dalam Al-Quran menceritakan tentang orang yang suka berbohong. Sebetulnya ini dialamatkan kepada orang-orang munafik. Pada zaman Rasulullah itu banyak, bukan sedikit, banyak orang-orang yang munafik. Baik, saya coba membaca ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 8-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia itu ada yang berkata, amanna, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka tidak beriman. Ya Rasulullah pada waktu itu tak paham. Dia sudah mengatakan saya kepada Rasulullah. Tapi Allah memberitahukan bahwa ada di antara orang-orang itu yang mereka mengatakan iman padahal tidak beriman. Nah, seperti ini. Rasulullah sudah tidak tahu siapa. Ya, ini maksudnya adalah supaya Rasulullah lebih berwaspada terhadap umatnya. Seperti itu. Karena faktanya pada suatu saat, Rasulullah mau berperang, kemudian membawa bala tentaranya sekitar 3.000 orang. Maka di perjalanan itu orang-orang yang munafik tadi, orang yang mengatakan amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, saya iman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Faktanya pada saat berjuang
maka yang 2000 pulang. Pengaruh dari orang-orang munafik itu luar biasa. Yang 1000 tetap berjalan ya untuk berperang kepada orang-orang kafir seperti itu. Nah, ini adalah kenapa kata-kata bohong itu yang menjadikan sebab. Rasulullah tetap tegar, tetap kuat, tetap berangkat, dan bagi orang-orang yang beriman juga tetap berangkat. Namun subhanallah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha menolong kepada hambanya. Pada saat Rasulullah berangkat, maka kemudian Allah menurunkan malaikat. Bisalah sati malaikatin munzalin. Allah menurunkan malaikat, ada 3000 malaikat turun membela Rasulullah SAW. Maka kemudian orang kafir itu kocar-kacir dengan tentara yang begitu dahsyat dan banyak seperti itu. Kemudian mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengejek Allah. Itu ngejek Allah karena ngomongnya beriman, tidak beriman itu namanya ngejek. Dan orang-orang yang beriman diejek juga. Tapi Allah menyatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka itu tidak mengejek kecuali mereka mengejek dirinya sendiri. Jadi orang-orang munafik yang al-mukazzibin, orang yang bohong, yang suka bohong, yang suka mereka kata-kata, itu sesungguhnya dia tidak mengejek kepada orang tersebut, tapi sesungguhnya dia mengejek dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu buktinya, dan sekarang mungkin fakta sekarang banyak ya. Buktinya lagi, wa idza qila lahum, kalau dikatakan pada mereka la tusitu fil ardh, jangan kamu merusak di bumi. Gitu ya. Qalu innama nahnu muslimun. Mereka menjawab, oh kami tidak merusak, kami ini berbuat baik. Kata-katanya bagus, kata-katanya halus, tapi kemudian dia merusak di bumi. Tapi mengatakannya innama nahnu muslimun. Sesungguhnya kami ini berbuat baik, berbuat kebaikan, membangun. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya adalah perusak atau merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan. Kalau kita lihat sekarang kan yang sedang viral misalnya penggalian untuk nikel gitu ya, yang diprotes oleh masyarakat, itu kan merusak. Oke, ini adalah suatu statement contoh yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Oleh karena itu, maka kita memang harus selalu waspada kepada sesama yang menyatakan muslim tapi sesungguhnya tidak muslim. Nah, ini tadi adalah sidik di dalam konteks perkataan seperti itu. Sidik dalam perbuatan. Sidik dalam perbuatan adalah perbuatan yang benar yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang benar, petunjuk Allah. Allah berikan petunjuk pada kita. Dan linnas, Allah berikan petunjuk pada manusia. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi terkadang seperti disinyalir dalam Al-Quran juga, misalnya Allah berfirman
orang-orang Yahudi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Orang-orang yang jahat itu diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa jahat? Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yaitu merubah kalimat Allah, firman Allah, an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya dirubah. Oh, ini enggak enak nih, dirubah aja. Katakan ini firman Allah loh. Nah, seperti itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini apabila kita melakukan seperti ini, maka itu tidak syirik, perbuatannya tidak syirik, ya, tidak benar. Syirik itu bukan perbuatan yang syirik itu bukan perbuatan yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi kalau kita syirik ini perbuatan kita ya apa adanya, nggak dilebih-lebihkan atau mungkin dikurang-kurangkan, kan seperti itu. Yang wajar, yang biasa, tapi mantap, seperti itu. Jika kita sebagai seorang yang taat beragama, maka kita akan menjalankan sesuai petunjuk Allah. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam konteks syirik, dalam perbuatan. Oleh karena itu maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil itu. Kalau Rasul sudah ngasih contoh, jangan sampai kita menganggap contoh Rasul kurang bagus. Padahal Rasulullah itu adalah teladan yang paling baik. Lalu kita mengatakan wah kurang bagus ini. Menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kurang bagus. Itu adalah perbuatan yang tidak syirik. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Allah larang kepada kamu ya tinggalkan. Jangan kita lakukan seperti itu. Innallaha syadidul iqab. Apabila kita ini berat sekali sebetulnya. Apa namanya dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha Syadid, Maha dahsyat siksaannya. Artinya apa? Artinya adalah apabila kita tidak mau mengambil apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita mudah menganggap rendah, menganggap remeh ya terhadap contohnya Rasulullah, dan kemudian kita juga mau melanggar apa yang sudah Allah larang kepada kita sekalian. Banyak sekali ya contoh-contoh apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian kita menjalankan, maka kata Allah, siksa Allah itu teramat sangat pedih. Jadi kita ikhlas saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita ikuti saja sudah seperti itu. Boleh nanti mungkin akan menjadi diskusi silakan. Contoh perbuatan yang tidak syirik itu misalnya yang dilebihkan, misalnya sholat subuh 2 rakaat. Wah, orang bilang kok sholat subuh cuma 2 rakaat? Padahal kita kan lagi enak-enaknya nih, pengen beribadah dengan baik, cuma 2 rakaat lah, 3 rakaat aja lah, atau 4 rakaat. Terkecuali kalau kita setelah sholat berzikir, maka baik sampai terbit matahari, monggo, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sholatnya 2 rakaat kita ubah karena kita tidak merasa kurang bagus, 2 rakaat menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, itu namanya tidak syirik di dalam Al-Quran. Punten ini ada juga kasus yang mungkin ini coba kita renungkan bersama. Ada di antara saudara kita yang suka membaca Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Nah, begitu ya. Kan si imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin
datang dari Wa'il bin Hajar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW qara'a ghairil maghdubi alaihim, yaitu saya mendengar Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala amin, maka Rasulullah kemudian mengatakan amin. Rasulullah mengatakan waladdallin rabbighfirli amin, atau rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tidak menyatakan. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita mengatakan wah ini nggak lengkap nih, dengan kita seselin karena mau baca kita seselin aja untuk orang tua, kan gitu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah inilah yang dalam konteks pembahasan kita tidak sidik dalam perbuatan kita seperti itu. Oleh karena itu ya sekali lagi bahwa ya sudah seperti dikatakan di atas, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang disampaikan oleh Rasul ambil aja. Contohnya seperti itu. Udah yakin aja bahwa itu adalah yang terbaik. Seperti itu. Baik para Bapak sekalian, ini saya kira populer ya. Hadis ini sudah populer, bahkan pernah dibacakan oleh seorang khotib di sini. Saya pas mendengarkan pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa ilal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu as-sidqa yasduqu wa idha khafa as-sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib yatakharrar al-kadhiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaihi. Ya termasuk dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu menjadi orang yang benar. Sidq, memiliki sifat sidq. Hendaklah kamu jadi orang yang benar, kata Rasulullah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya orang yang benar perkataan perbuatannya itu yahdi ilal bir, maka dia akan membawa kepada dirinya menjadi orang yang birrun, itu orang yang baik. Ya, jadi kalau begitu, kalau misalnya ada orang yang tidak baik, jangan-jangan dia tidak siddiq, kan begitu. Jadi kalau siddiq itu akibatnya orang itu menjadi baik. Kenapa orang tidak baik? Bisa jadi tidak siddiq di dalam dirinya sendiri. Nah, seorang kepala rumah tangga, ya, dia baik kepada anaknya, pada istrinya, itu karena ada kesiddiqan di dalam dirinya sendiri. Orang yang tidak ada kesiddiqan dalam dirinya sendiri, bisa jadi dia kurang baik, tidak baik kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga para pemimpin, gitu ya. Kalau pemimpinnya siddiq, dia memiliki sifat siddiq, sifat yang benar, maka akan membawa kebaikan. Untuk apa? Untuk rakyatnya. Seperti itu. Dia akan berpikir bagaimana rakyatnya supaya sejahtera, bukan malah membuat repot ekonomi masyarakat menjadi tidak menjadi terpuruk, ya, dan sebagainya. Malah ngakalin supaya mendapatkan yang terbanyak, padahal masyarakat juga kepengen juga dapat yang banyak. Itu kalau orang yang siddiq, jadi akan baik kepada rakyatnya.
selalu berbuat sidik, wa yataharra bisdik, dan membiasakan berbuat sidik, hatta yaktuba indallah siddiqan, maka kemudian dia akan ditulis oleh Allah menjadi orang yang sidik. Artinya ditetapkan menjadi orang yang sidik. Jadi kalau kita membiasakan berbuat sidik, berbuat benar itu, dan selalu senang dengan kebenaran, maka Allah akan tetapkan kita menjadi orang yang sidik. Artinya selalu benar, ngomongnya benar, perkataannya benar, perilakunya selalu benar. Wa iyyakum wal kadzib, awas kata Rasulullah, jangan sampai kamu menjadi pembohong, kata Rasulullah. Jangan sampai kamu menjadi pembohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya kebohongan atau perbuatan bohong itu akan membawa dosa, akan membawa kejelekan, akan membawa kerusakan. Berarti mungkin bisa jadi ketika misalnya para pemimpin kita suka berbohong, ya maka terjadi kerusakan. Ekonominya rusak, beritanya rusak. Ya, bahkan konon katanya ada yang mengatakan bahwa di akhir-akhir ini rusak segala-galanya. Mungkin karena itu tadi diawali dari orang yang suka bohong. Begitu. Fa'inal fujur yahdi ilan nar, maka sesungguhnya perbuatan dosa, keburukan itu akan membawa manusia ke neraka. Ya Allah, alhamdulillah seperti itu. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, dan apabila seseorang itu sudah membiasakan dia berbuat kebohongan, wa yataharra bisidq, dan dia suka dan membiasakan juga dengan kebohongan, hatta yaktuba Allah kadzdzab, maka kemudian dia akan ditetapkan oleh Allah menjadi seorang pendusta. Makanya dia dusta walaupun seolah-olah orang yang baik dan sebagainya, karena Allah sudah tetapkan dia menjadi pendusta, ya dusta. Seperti itu. Nah, oleh karena berhati-hati, mari kita sebagai orang yang beriman, maka kita berusaha di dalam diri kita untuk memiliki akhlak ini, yaitu akhlak bersifat sidik, ya, supaya Allah tetapkan kita menjadi orang yang benar. Nah, kemudian dalam praktek sidik itu, maka ini merupakan salah satu indikasi, ya, seseorang yang bersifat sidik itu ada indikasinya, yaitu prakteknya adalah pertama berkata, berbuat jujur, ya. Dia kalau berkata, berbuat selalu jujur, itu indikasi. Kalau sudah dia ya udah oke aja dah. Oke, ini biasanya kalau saya kan dulu pernah jadi dosen ya, sekarang saya jadi insinyur. Ini kalau membimbing mahasiswa di yang KKN ya, di kampung-kampung, kan? Karena dia ingin dialog itu dialog oleh bimbingannya, dibaik-baikin gitu yang namanya laporan, kan begitu. Atau ini itu. Ketika dicek mana laporannya dulu katanya begini, kok nggak ada? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Kemudian menepati janji. Ya, ini prakteknya orang jujur itu, kalau dia berjanji dengan siapapun, apakah itu dengan orang miskin, dengan orang kaya, dengan saudara, dengan bapak, dengan anak, dia selalu menepati janjinya, walaupun mungkin tidak, waktunya agak lambat sedikit dan sebagainya, tapi pasti dia akan tepati janjinya. Oke, kalau kamu mau begini nanti saya berikan sepeda, misalnya, ya nanti ada sepedanya. Itu namanya menepati janji. Bertanggung jawab, ya dia mampu menanggung apa yang dilakukan. Bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab? Seorang bapak rumah tangga misalnya bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dia banting
untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Seperti itu. Menghindari dusta, yaitu tadi kita berusaha untuk jangan sampai kita berdosa menjadi pedagang, jangan dusta. Ini barang sudah 3 hari, ini baru dibeli tadi, padahal sudah 3 hari. Kan ada juga ya. Nah kita sebagai pembeli kan paham, ini barang lama, barang baru, kan dia paham. Ada yang ngejreng, ada yang loyo. Nah, gitu. Kita hindari kedustaan itu karena memang berbahaya orang yang suka dusta. Yang terakhir adalah membela kejujuran. Nah ini yang mungkin suka kita biarin aja itu urusan dia. Padahal kalau kita orang yang memiliki sifat jujur, senang dengan kejujuran, ada orang yang mencoba melecehkan, menghina kepada orang yang jujur, hati kita tampil nih. Dia tampil hati kita ini untuk yang meluruskan. Kita membela orang yang jujur itu, jangan malah biarin aja. Nah, ini maka karena itu ini menjadi indikator, istilahnya, menjadi indikator bahwa orang yang jujur itu indikatornya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada kelompok-kelompok yang dikelompokkan dengan orang-orang yang sidik, orang yang selalu benar. Allah sendiri yang mengelompokkan itu. Gitu, ya. Jadi kita kalau terbiasa menjadi orang yang jujur, orang yang benar, itu Allah kelompokkan kepada orang-orang tertentu. Misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak jujur, tidak melakukan ketidakjujuran kepada Allah dan Rasulnya, ya, begitu kira-kira. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Begitu Pak. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kepada Rasul, apapun, jangan sampai yang tadi di atas merasa Rasul yang bagus, ini kurang bagus, akhirnya kita berubah, misalnya kan gitu kan. Maka orang yang seperti itu akan bersama-sama dengan orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu para nabi. Siapa lagi? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan para pejuang. Asyuhada, para yang syahid ya. Asyuhada. Was-shalihin, orang-orang yang saleh. Gitu. Jadi ini kelompok-kelompoknya. Orang yang jujur itu kelompoknya berarti para nabi, para syuhada, para orang-orang yang saleh. Ini kelompoknya ada. Seperti ini. Jadi apabila kita jujur, maka kita dikelompokkan oleh Allah sebagai kelompoknya para nabi, kelompoknya orang-orang syuhada, kelompoknya orang saleh. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu para nabi, orang yang sidik, para syuhada, para sholihin, itu adalah merupakan teman yang paling baik. Gitu Pak. Jadi kita apabila kita menjadi orang jujur, itu kelompoknya itu Pak. Lanjutnya ada lagi di dalam surah Al-Imran ayat 15, 16, 17. Ini yang 15 saya ambil kalimat yang terakhir. Wallahu basirun bil ibad. Sebelumnya ada ayatnya. Allah itu maha melihat terhadap hambanya. Ya pasti, namanya juga Allah kan. Apapun perbuatan hambanya sampai dalam hati hambanya, Allah itu tahu. Itu kira-kira. Siapa yang Allah lihat itu? Yaitu alladzina yaquluna
Faghfir lana, ampunilah kami, maka ampunilah kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Lalu berikutnya as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal mustaghfirin bil ashar, yaitu mereka itu yang mengatakan seperti itu tadi adalah orang-orang yang bersabar. As-sabirin memiliki sifat-sifat sabar, was-sadiqin orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wal qanitin orang-orang yang taat, wal mustaghfirin bil ashar dan orang-orang yang selalu minta ampun bil ashar pada saat belum datangnya waktu fajar. Fajar sidik dia malam-malam bangun taruhannya, bangun duduk, kemudian minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana, dan seterusnya sampai sujud dia mengatakan seperti itu. Makanya inilah teman-temannya orang-orang yang sidik itu dicampurkan oleh Allah adalah as-sabirin orang-orang yang sabar, al-qanitin orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang meminta ampun di malam hari ketika dia bersujud bertahajud di malam hari, ketika jam 3, jam setengah 4, sekarang kan subuhnya jam hampir setengah 5 lebih ya, maka setengah 4, ada yang kalah setengah 4 bangun, kemudian dia sujud, dia sholat sampai subuh misalnya, dia minta ampun kepada Allah. Nah, inilah teman-temannya orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, itu seperti itu. Luar biasa, sungguh nikmat ya, orang-orang sidik itu digandengkan dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Bagaimana kita? Insya Allah mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin. Para bapak sekalian, mungkin ini sudah mulai siap. Saya ini terakhir nih. Ternyata bahwa Allah itu cinta kepada orang yang sidik, orang yang jujur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang yang jujur itu berangkat dari orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu implikasinya, refleksinya jujur. Jadi orang yang nggak jujur berarti nggak takut kepada Allah. Begitu. Nah, oleh karena itu orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengen kita dicintai ya pastilah, insya Allah pengen dicintai. Oleh itu ya kita mencoba jujur. Oke. Sebaliknya orang yang tidak jujur, yang tidak dicintai pasti. Kalau begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ada ayat Taubah ini 119 yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kamu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi takwa jujur jadi satu di sini. Takwa dulu baru jujur, begitu kan? Ini ada satu hadis yang mungkin ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Ini luar biasa tentu saja. Rasulullah bersabda, saya akan bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulana fa'ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama' fayaqulu anna Allah yuhibbu fulana fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'
summa yudha'u lahu al-qabul fil ardi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril wa yaqul inni abghadhu fulanan fa'abghidhu fayabghudhu Jibril summa yunadi fi ahli sama' anna Allah yabghudhu fulan fa'abghidhu summa yad'u lahu al-baghdha fil ardi. Rawahu Muslim. Saya akan perhatikan pelan-pelan. Hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha. Abi Hurairah berkata, qala berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada sebuah hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Rasulullah, Anna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan, kata Allah. Nah, ini kan orang sidik dicintai oleh Allah ya. Makanya apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang, begitu Pak. Saya dulu pernah cerita di sini, orang-orang di sini orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang suka at-tawwabin al-mutatahhirin, orang yang bertobat, orang yang suka bersuci. Kalau berwudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Bersuci terus. Itu dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seseorang, kita jamaah masjid misalnya, begitu, da'a Jibril, maka Jibril kemudian memanggil Jibril. Allah kemudian memanggil Jibril. Hai Jibril, kadir tidak? Hai Jibril. Jibril, da'a kesini wahai Jibril. Ngenek kowe. Begitu. Faqala, maka kemudian Allah berkata kepada Jibril, Inni uhibbu fulan. Hai Jibril, katakanlah, aku ini cinta kepada dia itu. Kepada dia. Kepada ketua DKM, kepada Ustaz Tanah, semuanya yang jamaah masjid ini. Gitu kan? Aku cinta kepada dia. Aku suka pada hamba. Fa'ahibbuhu, maka cintalah dia, kata Allah. Jadi Jibril diminta supaya sama dengan Allah. Cintailah juga dia, karena saya cinta kepada dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril cinta kepada orang tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian Jibril itu boro-boro, ya, boro-boro itu ngumumin di penduduk langit. Di penduduk langit diumumin oleh Jibril. Bagaimana? Fayaqulu, maka Jibril berkata kepada penduduk langit, Inna Allah yuhibbu fulan. Hai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan itu, si orang itu. Fa'ahibbuhu, maka cintailah orang itu, kata Jibril. Fa'ahibbuhu ahlus sama, maka para penduduk langit cinta kepada orang tersebut. Luar biasa. Jadi kalau yang kita dicintai Allah, penduduk langit itu cinta semuanya kepada kita. Supaya yuqawlahu al-qabul fil ardi, kemudian diletakkan kepada dirinya itu di dalam orang yang tadi dicintai Allah, al-qabul fil ardi, diterima di bumi. Jadi orang-orang bumi menerima orang tersebut. Begitulah. Dengan dia suka, dengan dia cinta, itu sudah kehendak Allah SWT. Tapi juga ada yang kebalikannya. Ternyata juga ada ahli bumi yang memang tidak cinta dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini artinya sudah melanggar betul kepada orang yang jujur, malah dia nggak suka. Ya contohnya pada zaman dulu nih, dulu yang udah lewat pada tahun 1965 dan sebelumnya, 1950 dan sebelumnya, itu orang-orang yang jujur, para kiai. Itu yang dilakukan oleh Partai Komunis pada saat itu. Itu pola disiapkan
saya ini benci pada si fulan itu. No, ya no. Nah, begitu kira-kira gitu. Fa'abghidhum, maka kamu bencilah juga pada si fulan itu. Jadi Allah ngajak Jibril supaya membenci si fulan. Fa'yabghidhu Jibril, maka Jibril kemudian membenci si fulan itu. Summa yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril woro-woro ya mengajak atau bercerita ya atau mengajak kepada para ahli langit ya, mengumumkan kepada para ahli langit, innallaha yabghudhu fulan, sesungguhnya Allah itu benci kepada si fulan itu, si dia itu. Fa'bghidhuhu, maka hendaklah kamu juga membenci kepada dia itu. Summa yadawlahu al-baghdha fil ardi, kemudian diletakkan pada dirinya adalah kebencian oleh para ahli bumi. Jadi para bapak sekalian rahimakumullah, ternyata ketika kita berbuat kejujuran dan kita suka dengan kejujuran, ini kemudian melibatkan Allah Ta'ala dan melibatkan para ahli langit, di mana Allah mengerahkan para utusan-utusannya itu untuk bersama-sama melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dalam konteks Allah mencintai seseorang, apakah dalam konteks Allah membenci seseorang, itu akan melibatkan para ahli langit. Maka tidak heran apabila orang-orang yang siddiq itu, orang-orang yang jujur itu kemudian Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan ya kepada orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena orang ahli langit itu berdoa seperti itu, para malaikat itu berdoa. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana jangan sampai kita terlibat kepada kebohongan. Para bapak hadirin rahimahullah, barangkali itu ini memang materi sudah habis. Ya, mohon maaf mungkin kalau terlalu banyak, ini sudah jam 6 lebih. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan materi yang mungkin sedikit ini bisa menjadikan wawasan bagi kita sekalian untuk kita mencoba memahami tentang sifat siddiq ini yang kita memang menurut saya jadi wajib kita miliki seperti itu. Karena orang yang siddiq ini akan membawa keberuntungan, walaupun mungkin pada saat tertentu tidak beruntung, mungkin bisa jadi, tapi di akhir-akhirnya itu akan membawa keberuntungan. Sebaliknya, orang yang kasih, orang yang pembohong, itu mungkin di awalnya seperti beruntung ya. Untung banyak orang yang dibela, tapi di akhirnya tidak beruntung. Di akhirnya itu bukan sekedar kita masih di dunia juga sudah tidak beruntung, apalagi di akhirat. Di akhirat itu nanti orang-orang yang kasih, orang-orang yang munafik itu ada ceritanya. Ada cerita. Orang-orang munafik ketika di akhirat, pada mahsyar itu kan konon katanya orang-orang yang jujur itu, orang yang beriman, orang yang jujur itu mukanya luar biasa, mengkilat, mencorong, mengkilat. Lalu orang-orang munafik tahu mukanya itu gelap. Dia ngomong kepada orang-orang, kawan-kawanku, tunggu saya dong. Kata orang munafik, biar kami bersama kami nebeng cahaya supaya selamat. Nebeng cahaya supaya selamat itu di akhirat begitu. Lalu bagaimana kata orang beriman? Udah kamu balik aja ke sebelah belakang, kamu cari soal cahaya sebelah belakang. Tapi kata Tuhan, nggak bakalan dapat. Walaupun kamu cari cahaya, nggak akan dapat karena kamu wajahnya hitam. Jadi artinya apa?
bahwa perbuatan kita ketika nanti di akhirat gak ada yang bisa nolong. Yang nolong adalah kita. Demikian barangkali kita akhiri. Oke, ya baik. Baik para hadirin semuanya, mohon maaf ini karena ada diskusi, jadi mungkin agak panjang sedikit. Mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.